Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian, selamat berjumpa lagi di acara kebaktian doa Rabu malam. Senang sekali kita bisa berkumpul lagi walaupun lewat online. Kita semua merasa bersyukur atas satu minggu yang sudah kita lewati. Satu minggu yang kita terima berkat, satu minggu yang kita punya momen yang membahagiakan kita. Mungkin juga satu minggu kita mengalami satu tantangan. Tapi dengan kesempatan yang kita diberikan oleh Tuhan melalui kebaktian doa di malam hari ini, kita semua dapat berkumpul bersama, berdoa bersama, dan kita tahu bahwa kalau ada dua orang yang memuji nama Tuhan, disitulah Tuhan juga akan ada di tempat kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan melalui saat teduh. Nats panggilan di malam hari ini diambil dari buku Wahyu pasal 4 ayat 11 yang berbunyi, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Marilah kita menyanyikan lagu yang pertama yang berjudul "Bapa Engkau Sungguh Baik". Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku.
Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ya Bapak, kami datang ke hadapan-Mu hari ini dengan hati yang penuh syukur. Kami merasa berterima kasih atas kesempatan di malam hari ini dengan acara kebaktian doa. Kami juga merasa terima kasih atas khotbah penginjil Leonard yang kami dengar minggu lalu, yang sangat baik dan juga menyegarkan jiwa kami semua, dan kami merasa bahwa apa yang kami dengar minggu lalu sangat membentuk pikiran dan hati kami semua untuk langkah-langkah kami ke depan. Tuhan, saat ini kami juga memasuki minggu yang baru. Kami memohon arahan-Mu dan bimbingan supaya segala keputusan yang kami ambil dapat selalu memberikan pendekatan kepadamu ya Bapak, dan kami berdoa untuk hikmat kepada kami semua dalam kehidupan kami, dan juga mendapatkan berkat dari semua itu ya Bapak. Berkatilah doa kami di malam hari ini. Semoga kebaktian doa ini dapat dipenuhi dengan kesatuan dan rasa bersyukur dan bertumbuh bersama dalam iman dan tujuan kami bersama. Dalam nama Yesus kami semua berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Saudara sekalian, senang bisa berkumpul dalam kebaktian doa pada malam hari ini, dimanapun saudara berada.
Kiranya kebaktian doa terus boleh menguatkan kita semuanya. Dan firman Tuhan, saudara, hari ini kita akan renungkan dan kita akan melanjutkan terus dalam kitab Roma, saudara. Dan kita telah sampai pada kitab Roma pasal 13, ayat yang ke-8 sampai yang ke-14. Kalau saudara, minggu lalu kita telah belajar di perikop sebelumnya mengenai bagaimana kita sebagai umat Tuhan perlu untuk taat kepada pemerintah. Dan hari ini, saudara, kita akan merenungkan perikop berikutnya tentang kasih adalah penggenapan hukum Taurat. Dan saya akan membacakan buat bagi Bapak Saudara sekalian dari Roma pasal 13 ayat 8 sampai yang ke-14. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga. Supaya tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikian firman Tuhan, kita berdoa dulu, saudara. Kami sungguh bersyukur atas kesempatan boleh merenungkan firman Tuhan. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan yang menegur kami, yang menguatkan kami dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau sungguh boleh menolong waktu perenungan firman Tuhan pada malam hari ini pun dapat sekali lagi membuat kami boleh semakin dekat kepadamu dan juga boleh semakin serupa denganmu. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu dan juga setiap kami mendengarkan dan terus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, saya ingin menceritakan seorang ibu. Ibu ini bernama Maria. Dia adalah seorang wanita yang lanjut usia yang hidup sederhana di sebuah desa kecil, saudara. Saudara, setelah suaminya meninggal dunia beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu khususnya, dan ia merasa kesepian walaupun dia dikelilingi oleh anak-anak dan cucunya. Suatu hari, saudara, entah bagaimana dia menerima surat yang memberitahukan bahwa ia mewarisi sejumlah uang yang cukup besar dari keluarga yang jauh dari mana yang belum pernah ditemui, dan dia tiba-tiba menerima uang sebesar yang cukup banyak. Nah, tentu saja saudara, Maria ini sangat terkejut dan juga senang. Ya bayangin saudara dapat uang warisan cukup banyak, besar, dan sebenarnya dia bisa pakai uang itu untuk dirinya sendiri, untuk misalkan beli rumah yang lebih besar, mungkin dipakai untuk keperluan yang dia perlukan, untuk menikmati liburan dan hal-hal lainnya. Namun ternyata saudara, si Maria ini memiliki pemikiran yang lain, Ibu Maria ini. Dia teringat akan masa kecilnya yang masih sulit waktu itu, dan dia melihat pada saat itu banyak orang di desanya yang hidup pada saat itu begitu kekurangan. Dia melihat anak-anak tetangganya yang bahkan nggak memiliki sepatu yang layak. Keluarganya itu banyak sekali tetangga-tetangga yang kesulitan untuk bayar biaya pengobatan khususnya. Karena di desa kecil agak sulit. Dan para lansia juga banyak yang hidup dalam kesepian. Nah, saudara, akhirnya dia tidak menggunakan seluruh warisan itu untuk pribadinya, untuk kesenangan pribadi. Maria memutuskan untuk menggunakannya sebagian besar itu untuk membantu orang-orang di sekitarnya. Ya, dia akhirnya mendirikan satu yayasan kecil saudara di desanya. Dan yayasan itu saudara memberikan bantuan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu. Dia memberikan bantuan kesehatan bagi mereka yang sakit, dan mengadakan kegiatan sosial saudara bagi orang-orang yang sudah lansia juga agar mereka tidak terasa isolasi juga. Awalnya orang-orang berpikir, saudara bertanya-tanya, kenapa sih Ibu Maria ini gak nikmatin warisannya dirinya sendiri, padahal dia sebenarnya bisa. Namun saudara, seiring berjalan dengan waktu, mereka melihat, wah, dari tindakan Maria ini ada dampak positif yang begitu baik sekali.
Desa ini akhirnya menjadi lebih baik. Anak-anak saudara memiliki harapan untuk masa depan yang lebih baik. Dan rasa kebersamaan antar warga itu menjadi kuat. Dan Maria akhirnya menemukan satu kebahagiaan yang besar. Daripada dia itu hanya menikmati uangnya sendiri. Dia merasakan sukacita saudara ketika dia bantu orang. Ketika dia melihat orang-orang yang dibantu itu begitu diberkati. Nah, saudara, kita melihat lewat ilustrasi ini, saudara, sebenarnya begitu besar dampaknya. Ketika seorang itu memberikan kasih, saling mengasihi, memberikan perhatian, saling caring kepada sesamanya, kepada orang lain, melakukan kasih, melakukan satu tindakan kebaikan kepada orang-orang di sesama kita. Nah, saudara, sebenarnya hal ini sejalan dengan inti dari pesan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaatnya yang berada di Roma. Nah, saudara, ia merangkumkan seluruh hukum Taurat, saudara, dengan satu kata yang sangat indah dan penuh makna, yaitu kasih. Nah, saudara, di dalam perikop sebelumnya, ya, minggu lalu Pasien sudah menjelaskan bagaimana Paulus mengajarkan tentang sikap orang Kristen terhadap em, pemerintah, menekankan bagaimana untuk taat, untuk tanggung jawab kita sebagai warga negara. Kemudian, saudara, dalam ayat berikutnya 8-14 yang kita bahas hari ini, Paulus mengalihkan fokus kepada kewajiban sosial kita, saudara. Sebagai warga negara yang baik, saudara, kita juga harus bagaimana kasih itu menjadi prinsip utama di dalam kehidupan orang-orang percaya. Kita harus menunjukkan bahwa kita adalah warga negara yang baik. Ya, kita sayang, kita peduli, kita percaya kepada Tuhan, kita mau mencintai Tuhan, tapi juga kita harus tunjukkan juga kepada sesama kita, mengasihi sesama kita. Nah, ini yang poin yang pertama yang ingin saya bahas, yaitu kasih adalah satu-satunya utang yang tidak pernah lunas. Nah, saudara, ya di ayat yang kita lihat di layar ini, saudara, dikatakan janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Nah, saudara, ini tentu bukan berarti orang Kristen itu dilarang meminjam uang atau mengambil kredit, gitu ya, apalagi di Amerika kredit. Nah, saudara, Paulus sedang menekankan di sini pentingnya untuk hidup bertanggung jawab. Jangan sampai ada utang yang tidak dibayar. Nah, namun saudara, yang menjadi pusat dari ayat ini sebenarnya bukan masalah uang, saudara, bukan masalah uang, tapi kasih, ya. Paulus sangat sengaja menegaskan bahwa ada satu hutang yang tidak boleh kita lunasi, yaitu adalah hutang kasih. Artinya apa? Kasih bukan sesuatu yang bisa selesai kita lunaskan. Kasih adalah panggilan yang harus terus-menerus, gak pernah berhenti. Harus menjadi gaya hidup sebagai orang percaya, harus terus mengasihi, mengasihi. Dan mengapa kasih disebut sebagai hutang? Karena kasih itu saudara bukanlah sekedar pilihan. Kasih adalah tanggungan rohani kita sebagai umat yang sudah menerima kasih karunia Tuhan. Tuhan telah mengasihi kita terlebih dahulu, saudara, bahkan ketika kita masih berdosa. Maka, saudara, kasih yang kita berikan kepada orang lain, kepada keluarga kita, kepada rekan kerja kita, kepada tetangga kita, orang-orang di sekitar kita, orang di gereja kita, itu bukan sekedar apakah mereka itu layak gak sih dikasihi. Ya, bukan sekedar ini orang ini baik, oh ya, jadi dikasihi. Orang ini jahat, oh enggak, jangan. Tapi saudara, ini karena kita harus ingat bahwa kita sendiri itu telah dikasihi tanpa syarat. Nah, saudara, hutang kasih ini harusnya menjadi cara hidup kita membalas akan kebaikan Tuhan. Tuhan sudah baik sama kita, dia sayang sama kita, dia mengasihi kita. Maka sudah pantas kita juga, saudara, kita harus mengasihi sesama kita. Secara praktis, saudara, kasih sebagai utang yang tidak pernah lunas ini, itu harusnya mendorong kita. Harus cari aktif, cari kesempatan untuk mengasihi, saudara. Kita nggak bisa berkata, saya sudah cukup baik sama orang ini. Saya sudah cukup baik sama tetangga saya. Aduh, saya sudah cukup sabar sama dia ini minggu lalu. Saudara, tidak ada batas waktu atau kuotanya. Kasih, saudara, harusnya terus diwujudkan setiap hari. Terus kita berikan. Ini berarti, saudara, keluarga kita, saudara, itu bukan hanya kita mengasihi keluarga kita, mengasihi orang-orang kita. Kalau kita lagi suasananya baik, saudara. Tapi ketika mungkin lagi buruk pun gitu ya, suasana yang sesuatu hal yang buruk pun terjadi, mungkin kita kesal dengan mereka, kita kecewa, kita tetap mau sayang sama mereka, mengasihi mereka. Nah, saudara, ini berarti mengasihi anggota keluarga kita itu bukan hanya sekali lagi ketika mereka lagi sebab lagi nyebelin gitu. Kadang-kadang ada keluarga kita lagi nyebelin banget gitu ya.
kurang pengertian banget ini, udah semakin tua, semakin bebal gitu ya. Nah, saudara, kita harus sekali lagi tidak ada kuotanya, ya. Mungkin mereka bisa mengecewakan kita, mereka mereka bisa nggak membalas kebaikan kita, saudara. Tapi saudara, kasih kita itu harus terus kita berikan dari hal-hal yang kecil. Mungkin kita mendengarkan mereka tanpa menghakimi, kita mau memaafkan kesalahan mereka. Mungkin mereka bersalah sama kita, mereka bikin kita jengkel gitu ya, bikin kita kesel, nggak bisa tidur mungkin. Kita harus maafin mereka. Itu wujud kita mengasihi mereka. Kita harus berbagi mereka berkat, saudara, bagi mereka yang mungkin kekurangan saat ini, yang lagi susah, yang lagi sendirian, yang lagi kekurangan, lagi nggak ada pekerjaan. Kita care sama mereka. Doakan bagi mereka yang mungkin sedang sakit, mungkin bagi mereka yang butuh dukungan doa, saudara, butuh dukungan saudara seiman, kita bisa saling care kepada komunitas kita, keluarga kita. Nah, saudara, pertanyaan bagi kita hari ini, saudara, siapa dalam hidup kita ya saat ini yang sulit rasanya masih kita kasihi? Mungkin itu ada orang-orang yang bikin kita jengkel, teman kita, keluarga kita, mungkin yang paling dekat sama kita. Saudara, apakah kita bersedia mengakui bahwa kita ini masih berhutang kasih kepadanya? Kita mau terus mau mengasihi mereka, saudara. Kasih bukanlah proyek jangka pendek, saudara. Mengasihinya sampai waktu segini saja udah gitu. Oke, udah selesai ya. Saya hanya mengasihimu hanya dalam waktu segini saja, gitu ya. Ada komitmennya. Nah, saudara, kasih itu adalah komitmen kita seumur hidup, panggilan kita setiap hari. Saat kita mengasihi, bukan hanya orang lain yang diberkati, sebenarnya kita pun juga dimurnikan, kita pun didewasakan, dan kita dipakai oleh Tuhan menjadi terang di tengah dunia-dunia ini yang semakin gelap. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, saudara, yang saya ingin kita renungkan adalah kasih menapi hukum Taurat. Nah, saudara, di dalam ayat yang kita baca ini, di layar ini yang tadi kita sudah baca, Paulus menyampaikan akan kebenaran yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Bahwa kasih itu bukan hanya salah satu perintah dari banyak perintah, tapi kasih itu adalah semua perintah Allah. Secara Paulus mengutip beberapa dari 10 perintah Allah yang berkaitan dengan relasi manusia, khususnya dari Keluaran pasal 20. Lalu menyatakan bahwa semuanya itu sebenarnya bisa disimpulkan dalam satu kalimat, yaitu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dengan kata lain, saudara, kalau seseorang benar-benar mengasihi sesamanya, dia tidak akan berzina karena kasih menghormati kesetiaan pernikahan, dia tidak akan membunuh karena kasih itu menghargai hidup, dia tidak akan mencuri karena kasih itu menghormati milik orang lain, ia tidak akan mengingini karena kasih itu menghendaki yang terbaik bagi sesamanya, bukan sekadar ia ingin memiliki apa yang bukan haknya. Paulus menegaskan, saudara, kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Itu sebabnya, saudara, kasih itu menggenapi hukum Taurat. Perhatikan di sini bahwa kasih di sini bukan menggantikan hukum Taurat, tetapi menggenapinya. Artinya, saudara, kasih itu menjadi dasar dan motivasi dalam mentaati hukum Tuhan. Jika seseorang itu mentaati perintah karena hanya takut dihukum atau karena hanya ingin dilihat orang, maka itu bukan bukan belum tentu berasal dari kasih. Tapi jika seseorang mentaati karena ia benar-benar mengasihi Tuhan, sayang sama Tuhan, sayang sama sesama, maka ketaatannya itu sejati dan berkenan di hadapan Tuhan. Maka dari itu, saudara, kehidupan orang percaya itu tidak boleh dipisahkan dari kasih. Karena saudara, kasih adalah tanda dari iman yang hidup. Kasih yang menggenapi hukum Taurat, saudara, itu bukan hanya kasih kepada orang yang mudah dikasihi. Sekali lagi juga, saudara, kepada orang-orang yang sulit dikasihi, sekalipun musuh sekalipun, ya. Di sinilah, saudara, kasih Kristen itu harus berbeda dengan dunia, harus berbeda. Dunia berkata, kalau dunia itu berkata, kasihilah mereka yang mengasihimu saja. Orang-orang yang baik sama kita, kita kasihi. Tapi Tuhan Yesus bilang, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Wah, susah ya kita mengasihi musuh kita yang benci sama kita, yang mungkin nipu kita, yang menganiaya kita, yang buat jahat sama kita. Setengah mati susahnya. Susah buat saya, susah sekali gitu ya sama orang-orang yang mungkin bikin kita kesal gitu ya. Tapi saudara, itulah firman Tuhan.
yang mengingatkan kepada kita, kasih kita itu orang-orang percaya itu harus berbeda. Kita harus mengasihi mereka yang sulit, bahkan musuh kita, bahkan orang-orang yang menganiaya dikatakan firman Tuhan. Nah, saudara, dengan kita hidup seperti ini, dengan kita menunjukkan kasih yang berbeda, orang-orang percaya hidup saudara itu menjadi cerminan dari kasih Tuhan yang besar. Kasih sekali lagi Tuhan yang tidak bersyarat. Kasih yang dapat mengubah hati, dan kasih yang dapat sekali lagi memenuhi seluruh hukum Tuhan dengan sempurna. Nah, saudara, bagian yang terakhir, saudara, yang ingin saya bahas adalah yang ketiga, hidup dalam terang kasih Kristus. Nah, saudara, di bagian terakhir ini, Paulus sebenarnya berbicara tentang akhir zaman. Ia mengatakan bahwa kasih bukan hanya sesuatu yang baik untuk dilakukan, tapi sebenarnya sesuatu yang mendesak. Dikatakan saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Nah, artinya kita tidak bisa lagi hidup dengan sikap santai, tertidur secara rohani, atau hidup sembarangan, atau seolah-olah tidak ada yang akan berubah. Kita saudara hidup di dalam masa-masa terakhir. Kita hidup di mana kedatangan Tuhan Yesus semakin dekat. Karena itu saudara, kasih itu bukan hanya gaya hidup, tapi sebagai respon atas sebenarnya waktu yang sudah semakin genting dan penting. Paulus menggambarkan kehidupan lama sebagai perbuatan-perbuatan kegelapan, saudara. Pesta pora, kemabukan, percabulan, hawa nafsu, perselisihan, dan iri hati. Ini di dalam ayat 13. Saudara, semua ini adalah bentuk hidup yang hanya egois, memuaskan diri sendiri saja, bukan mau mengasihi orang lain. Sebaliknya, saudara, kita ini dipanggil untuk hidup dalam terang. Yang berarti, saudara, kita hidup jujur, hidup bertanggung jawab, hidup penuh kasih. Supaya seperti orang-orang yang berjalan pada siang hari. Kita tidak bisa, saudara, menyembunyikan dosa dan hidup dalam kegelapan. Jika kita tuh udah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, ya kita nggak bisa, saudara, hidup di dalam dosa. Nah, kemudian saudara, Paulus memberikan perintah yang sangat indah. Katakan, kenakanlah Tuhan Yesus Kristus dan jangan merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Saudara, mengenakan Kristus itu berarti hidupnya harus seperti Tuhan Yesus, gitu ya. Membiarkan karakternya membentuk cara pikir kita, cara bicara kita, cara bertindak kita. Kita udah nggak lagi berpakaian dengan kebiasaan-kebiasaan lama kita, yang kotor, yang berdosa, yang penuh dengan dendam, hawa nafsu, dan egoisme. Tapi kita harus berpakaian dengan kelemah lembutan, ya, saling mau mengampuni. Kita harus bisa menguasai diri dan hidup dengan kasih. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kita melihat bahwa kasih sekali lagi adalah panggilan utama bagi setiap kita, saudara, yang telah menerima kasih dari Tuhan. Dan kasih, saudara, itu adalah identitas kita sebagai orang percaya. Saudara, tanpa kasih, semua pelayanan kita, semua pengorbanan kita, itu jadi sia-sia. Dunia akan tahu, saudara, kalau kita itu benar-benar sungguh-sungguh mengasihi Tuhan lewat perbuatan kita. Saudara, bukan karena dunia itu nggak akan tahu, saudara, kalau kita tuh pinter gitu ya, teologinya kita tahu, kita nyanyi di gereja bagaimana, saudara. Tapi dunia akan tahu, saudara, lewat perbuatan saudara, lewat simple thing yang saudara lakukan kepada sesama saudara. Oleh karena itu, saudara, mari kita bertanya pada hari ini, saudara. Apakah saya sudah mengasihi Kristus seperti Kristus mengasihi saya? Apakah saya sudah mengasihi seperti Kristus mengasihi saya? Apakah masih ada orang yang saya abaikan, saya sakiti, atau saya benci? Dan apakah saya masih hidup dalam bayang-bayang kegelapan? Atau saya sudah mengenakan Kristus dan berjalan dalam terang kasih-Nya? Saudara, kiranya pertanyaan-pertanyaan ini boleh menjadi uh, refleksi kepada kita pada malam hari ini. Dan Tuhan mengundang kita, saudara, bukan hanya tahu akan kebenaran, bukan tahu, ya kita sudah membahas banyak tentang kitab Roma, tapi saudara, bagaimana kita itu menghidupi di dalamnya. Dunia, saudara, perlu terang kasih Tuhan. Tuhan memilih kita, saudara, memilih saudara sekalian untuk hidup menjadi saluran berkat-Nya. Maukah saudara untuk hidup di dalam kasih yang mau menjadi berkat
menunjukkan kasih itu kepada sesama kita. Kiranya Tuhan boleh menolong kita, memampukan kita, menolong kita. Kita berdoa, saudara. Kami sungguh bersyukur atas kebenaran firman Tuhan, dan kami bersyukur karena Tuhan telah mengasihi kami terlebih dahulu, bahkan ketika kami masih berdosa. Engkau telah menebus kami, Engkau telah memberikan kami keselamatan, dan kami sungguh bersyukur. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mau meninggalkan cara hidup kami yang lama, dan kami tidak mau ya Tuhan untuk hidup di dalam kegelapan, tapi kami mau menjadi hidup, menjadi anak-anak terang, yang boleh menjadi berkat di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah saudara-saudara seiman kami, di tengah-tengah Tuhan tempatkan kami. Kami rindu ya Tuhan melewati tutur kata, pikiran, perbuatan, tindakan kami boleh menjadi berkat, dan orang lain dapat melihat bagaimana ada kasih Kristus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, mampukan kami dan tolong kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, lenyap penggodaku. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam di suka dukaku. Jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, Lagu yang kedua berjudul Dia Hanya Sejauh Doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu,
Ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru, memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru, memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru, memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Bapak saudara sekalian, saya ingin mengajak kita untuk berdoa syukur, dan kita mau bersyukur saudara atas kebaikan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Dan kita bersyukur juga saudara atas kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari sepanjang seminggu yang telah kita lalui. Kesehatan kita, pekerjaan kita, keluarga kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan atas begitu banyak kebaikan dalam kehidupan kita. Mari kita bersyukur. Saudara, kita mau berdoa untuk doa pribadi
Saya mengajak kita untuk berdoa untuk kekuatan, untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Tentu ini tidak mudah, saudara. Kadang-kadang kita sering sekali gagal mengasihi Tuhan. Kita berdoa, saudara, agar Tuhan boleh menolong kita. Yang kedua, saudara, kita mau berdoa agar tidak jatuh dalam pencobaan dan dijauhkan dari segala yang jahat. Kita mau berdoa akan dua hal ini. Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita untuk berdoa untuk jemaat. Berdoa, saudara, bagi jemaat yang sedang sakit, sedang terbaring, mungkin mengalami pergumulan, bergumul dalam pekerjaan, bergumul dalam keluarga. Mari kita ingat nama mereka, kita mau sebut namanya, dan kita mau berdoa bagi mereka. Tuhan sering boleh memberikan kekuatan, memulihkan mereka. Kita juga mau berdoa, saudara, bagi kesehatan jemaat. Tuhan kiranya boleh melindungi dari segala penyakit dan dilindungi kemanapun mereka berada. Kita mau berdoa akan dua hal ini. Saudara, kita terus mendukung untuk jemaat, khususnya bagi jemaat setiap anggota, agar jemaat yang aktif dalam pelayanan, agar mereka tidak tidak mengalami stagnan di dalam kerohaniannya. Kita tetap berdoa agar mereka tetap terus bertumbuh secara rohani, terus boleh semakin dekat kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, berdoa bagi keluarga-keluarga jemaat agar dipenuhi damai dan juga keteladanan iman di dalam keluarga dan dimanapun ditempatkan. Kita mau berdoa akan dua hal ini. Bapak Ibu, kita mau mendukung gereja kita ICL dalam tangan Tuhan. Mau berdoa, saudara, kita berdoa untuk ibadah pada minggu ini. Doakan untuk penginjil Esther dalam melayani pada minggu ini, dan juga penginjil Benita dalam pembatian bahasa Inggris, dan juga guru sekolah minggu yang mengajar. Doakan, saudara, dari yang anak-anak sampai yang dewasa pun mereka boleh datang beribadah pada minggu ini. Mereka terus boleh kuatkan imannya, dan mereka boleh bertumbuh dalam Tuhan. Terus doakan, saudara, untuk pertumbuhan iman jemaat dan juga pertambahan jiwa, khususnya di gereja kita, saudara. Berdoa agar Tuhan boleh menambahkan jiwa-jiwa yang baru. Kita mau berdoa mendukung gereja ICL dalam tangan Tuhan.
Saudara, kita mau berdoa bagi Amerika. Doa saudara, kita mau berdoa untuk kaum muda di negara ini agar tidak hanyut di dalam budaya sekuler. Sebenarnya tidak hanya kaum muda saja, saudara, yang dewasa pun juga. Kiranya Tuhan boleh memulihkan moral dan hati bangsa ini kepada nilai kebenaran. Dan yang kedua, saudara, kita mau berdoa untuk gereja di Amerika ini. Dan bangsa ini, saudara, dapat gereja-gereja dan juga bangsa ini dapat Tuhan pakai menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Kita mau berdoa, saudara, akan kedua hal ini. Saudara sekalian, kita mau berdoa bagi dunia ini. Berdoa, saudara, bagi pemerintahan dan juga pemimpin dunia ini agar bertindak adil dan bijaksana. Yang kedua, saudara, kita mau berdoa agar persaudaraan antar bangsa-bangsa pun bertumbuh, bukan kebencian dan kekerasan. Saudara melihat berita masih terus banyak terjadi peperangan yang terjadi di beberapa negara, terus bermunculan. Kita berdoa, saudara, agar Tuhan sendiri boleh menolong, agar terus tercipta kedamaian. Dan doakan bagi orang-orang Kristen yang berada di dalam negara-negara mereka pun, agar sungguh boleh menjadi saluran berkat, boleh mencerminkan kasih kepada sesamanya. Kita mau berdoa bagi dunia, saudara, doakan juga untuk orang-orang Kristen agar tetap terus bertumbuh. Saya akan mengajak kita, saudara, untuk doa pribadi. Bagi saudara yang bergumul, lelah, berbeban berat, mari kita datang kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa kepadamu, membawa segala pergumulan kami, segala tantangan kami, segala kelemahan kami, tantangan kesulitan dalam pekerjaan, kesehatan, kelemahan kami, dan ada banyak hal, semua tantangan Tuhan saja. Tuhan, kami tahu ya Tuhan, Engkau ada menyertai setiap kami, menuntun setiap langkah kami, Engkau berjalan di depan kami, Engkau tidak pernah membiarkan kami terjatuh, dan tidak pernah membiarkan kami sendirian. Kami mau berdoa Tuhan agar sungguh Kau boleh menguatkan kami, melindungi kami Tuhan, dan kami mau percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Berikan kami iman yang teguh, berikan kami untuk terus sekali lagi selalu melihat kepadamu sebagai sumber kekuatan dan pengharapan kami yang teguh. Terima kasih Tuhan, kami dapat berdoa syafaat. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita satukan hati dan pikiran kita untuk mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan,
Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengakhiri kebaktian doa di malam hari ini dengan menyanyikan lagu yang terakhir yang berjudul Bapa yang Kekal. Kasih yang sempurna Bapa, ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal.
Saudara, mari kita menerima berkat. Kiranya kasih anugerah dari Allah Bapa, sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus boleh menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita mengambil waktu teduh, saudara. Saudara sekalian, pada hari Kamis, pada minggu depan, saudara ya, pada tanggal Mei 29, kita akan mengadakan hari kebaktian kenaikan Tuhan Yesus. Saudara dapat hadir dalam ibadah combined service ini, hari Kamis, tanggal 29, jam 7.30 malam, di gereja Rosemead seperti biasa. Ajak teman dan keluarga, dan doakan agar sungguh ibadah ini boleh menguatkan dan memberkati kita semua. Sampai bertemu, saudara, pada hari Minggu ini. Jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jalan rahasia surga, tempat bahagia kekal selamanya. Kini hidup yang sekarang, aku hidup di dalam tubuh ini. Aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya karena aku. Kini hidup yang sekarang, aku hidup di dalam tubuh ini. Aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan diri.